Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman wa 'amala. ربنا زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Ikhwani dan akhwat sekalian, anak sahabat wal ustadzat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Hingga pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan Islam, iman, kesehatan dan taufik, sehingga alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di tempat yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu Al-Qur'an Al-Karimah. Insyaallah untuk melanjutkan kajian kita membahas tafsir juz amma, dan alhamdulillah kita sudah sampai pada surah An-Nasr. Ini pertemuan perdana setelah kemarin kita libur Ramadan dan juga Idul Fitri. Surah An-Nasr ini merupakan surah yang terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara lengkap. Jadi bukan wahyu terakhir, tapi surah terakhir yang diturunkan secara lengkap. Ya, karena masih ada ayat-ayat setelah surah An-Nasr ini, yaitu seperti misalkan Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina, atau wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, atau ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba, dan seterusnya. Ini merupakan wahyu terakhir yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi wahyu yang merupakan satu surat penuh yang diturunkan kepada Nabi adalah surah An-Nasr. Nah, demikian. Jadi kesimpulannya, surah An-Nasr adalah surah terakhir yang Allah Subhanahu wa taala turunkan secara penuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia merupakan surah Madaniyah, karena diturunkan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Walaupun turunnya adalah saat haji wada. Ya, Hajjatul Wada' ini di tahun 10 Hijriyah. Meskipun bukan di Madinah turunnya. Haji di mana? Makkah atau Madinah? Di Makkah. Meskipun bukan di Madinah, tetapi sebutannya tetap Madaniyah, karena patokannya adalah dari segi waktu. Walaupun penamaannya adalah dari segi tempat, Makkah, Madinah begitu ya, Makkiyah, Madaniyah, tetapi patokannya dari segi waktu. Ya, Makkiyah adalah ayat atau surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah, sedangkan Madaniyah adalah ayat atau surah yang diturunkan setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah. Baik. Adapun nama lain daripada surah An-Nasr ini adalah surah At-Tawdi'. An-Nasr artinya adalah pertolongan, sedangkan At-Tawdi' artinya adalah perpisahan. Ya. Jadi nama lain daripada surah An-Nasr adalah surah At-Tawdi', yaitu surah perpisahan. Ya, sebelum kita bahas ayat demi ayat surah An-Nasr ini, kita baca terlebih dahulu. Anda akan bacakan, silakan ditirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ
Wastaghfir. Baik, orangnya tipiskan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Baik. Di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Idza apabila jaa telah datang nasrullah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala wal fathu dan penaklukan atau pembukaan. Nah, di sini Allah memulai dengan idza apabila jaa telah datang. Berarti peristiwanya telah berlalu. Allah Subhanahu wa taala di sini menggunakan fi'il madhi yang artinya adalah kata kerja yang menunjukkan waktu lampau. Ya, telah datang. Nasrullah, nasr itu artinya pertolongan, disandarkan kepada Allah atau diidhafahkan kepada Allah yang fungsinya yang pertama adalah idhafatut tasyrif. Penyandaran kemuliaan untuk memuliakan pertolongan tersebut. Dan setiap mudhaf ilaih ya, dalam bahasa Arab itu biasanya terselip huruf-huruf jar. Ya, kita pernah sebutkan. Yang pertama bisa jadi terselip Recording in huruf progress. fi. Jadi contoh dalam kasus yang lain seperti bal makrul laili. Bal makrul laili. Ai makrun fil lail. Tipu daya di malam hari. Di. Jadi sisipannya adalah huruf fi, di atau pada. Ini contoh yang fi. Kemudian min, dari. Contohnya tilka ayatul kitabi. Ayatun minal kitabi. Ayat-ayat dari Alkitab atau dari Al-Quran. Atau dalam kasus ini seperti nasrullahi, nasrun minallah. Ya, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini terselip huruf min, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau terkadang terselip huruf lam, li, lil milk atau lil ikhtisas. Misalkan kitabu Muhammadin, ai kitabu li Muhammadin. Buku milik Muhammad, bukunya Muhammad kan gitu sering diterjemahnya. Buku milik Muhammad atau bukunya Muhammad. Atau babul baiti, bab khas lil bait, yaitu pintu rumah, pintu khusus untuk rumah. Demikian. Jadi ini beberapa faedah terkait dengan mudhaf ilaih ya. Ada sisipan huruf jar, sedangkan untuk nasrullah sisipannya apa berarti? Min, ya dari. Nasrum minallah. Jika telah datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa faedahnya di sini ada min? Yang pertama tadi. Karena idhafatut tasyrif ya, untuk memuliakan pertolongan tersebut. Ya, karena disandarkan kepada Allah yang Maha Mulia. Seperti Baitullah, rumahnya Allah. Ini berarti bukan sembarang rumah. Ya. Baitullah atau naqatullah, ontanya Allah. Itu bukan sembarang onta. Itu merupakan mukjizat. Demikian. Jadi penyadarannya adalah idhafatut tasyrif, untuk memuliakan mudhafnya tersebut. Yang kedua, bahwa kemenangan, ya pertolongan, kemudian kesuksesan kita, maka itu tidak lain datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja. Bukan dari yang lainnya, bukan karena kehebatan kita. Tapi itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa saja yang ada pada diri kalian berupa nikmat, maka itu asalnya dari Allah Subhanahu wa taala saja. Demikian. Jadi kita perlu menyandarkan keberhasilan kita, kesuksesan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kehebatan kita. Ya, jangan seperti Qarun, ya. Qala innama utituhu ala ilmin 'indi. Ya, saya bisa seperti ini, bisa kaya raya seperti ini karena skill yang saya miliki. Ya, saya pintar bisnis, saya pintar dagang, makanya saya kaya raya. Nah, maka ini tidak dibenarkan. Ya, sandarkanlah kenikmatan, keberhasilan, kesuksesan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Fadhil Syekh. Kemudian berikutnya bentuk daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah pertolongan di dalam hujjah, di dalam argumentasi. Bahwa Al-Qur'an ini membantah syubhat-syubhat
yang dilontarkan oleh orang-orang kafir ataupun para ahli kitab. Ya, banyak pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh Al-Quran. Ya, maka ini yang pertama. Jadi kemenangan dari segi hujjah. Al-Quran itu sendiri tata bahasanya merupakan mukjizat. Ya. Jadi dari segi tata bahasanya itu sudah mengalahkan syair-syair orang Arab yang saat itu sedang eksis, yang dibanggakan oleh mereka. Ya, biasa mukjizat itu diberikan untuk mengalahkan sesuatu yang sedang eksis pada zaman tersebut. Ya, kita berikan contoh misalkan Nabi Musa yang sedang eksis di zaman beliau saat itu adalah tentang ilmu sihir. Ya, maka Nabi Musa diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Tongkat. Tongkat yang salah satunya bisa menjadi ular yang besar yang mengalahkan para penyihir Fir'aun. Kemudian Isa alaihissalam yang saat itu sedang eksis adalah ilmu pengobatan, kedokteran. Kan tapi yang ada penyakit-penyakit yang belum bisa disembuhkan saat itu. Maka Nabi Isa alaihissalam diberikan mukjizat dengan bisa menyembuhkan penyakit yang wa ubri'ul akmaha wal adras. Bahkan wa uhyil mauta biidznillah, bisa menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah SWT. Tapi itu semuanya mukjizat. Nabi SAW diberikan mukjizat dengan sesuatu yang bisa mengalahkan sesuatu yang eksis ketika itu, yaitu sastra Arab. Orang Arab berbangga-bangga mereka dengan sastranya. Mereka fasih untuk mengungkapkan syair-syair, ya, kata-kata indah, berpuisi lah ibaratnya, bersajak. Ya, tanpa harus menulisnya terlebih dahulu. Mereka otomatis. Tetapi kemudian dibungkam oleh Al-Quran. Ya, karena keindahan tata bahasa Al-Quran itu sendiri. Maka pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah dari segi hujjah, dari segi argumentasi. Yang kedua adalah pertolongan dari segi fisik. Nabi SAW dimenangkan di beberapa peperangan, bahkan mayoritas peperangan. Adapun ada beberapa peperangan yang Nabi SAW diberikan kekalahan itu karena hikmah. Contoh misalkan dalam perang Uhud, ya ketika itu kaum muslimin di awal peperangan merasa sudah menang. Orang-orang kafir sepertinya kalah. Harta rampasan perang menggiurkan. Sehingga para sahabat yang seharusnya ditugaskan untuk berjaga-jaga di Bukit Rumat, ya para pemanah, harusnya mereka standby di bukit itu. Tapi karena tergiur dengan apa? Dengan harta rampasan perang. Ya, maka disitulah para sahabat pun juga manusia. Minkum mayuridud dunya wa minkum mayuridul akhirah. Justru situlah ada hikmahnya, Allah tegur mereka yang awalnya harusnya menang, tapi kemudian karena tergiur dengan dunia ditegur oleh Allah SWT dengan kekalahan. Akhirnya Khalid bin Walid saat itu masih kafir, kemudian memutari bukit tersebut dan menyerang dari belakang, dan kalahlah kaum muslimin di perang Uhud tersebut. Jadi ini karena hikmah. Jadi jika terjadi kekalahan maka itu karena hikmah. Atau saat perang Hunain, ya, id a'jabatkum kathratukum, ya ngerasa sudah jumlahnya banyak, menang nih, kita pasti menang ini, ya, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala tegur. Demikian. Jadi itulah tadi pertolongan Allah bisa jadi dari argumentasi hujjah, yang kedua dari segi apa? Fisik di beberapa perang. Wal fathu, dan telah datang fathu, penaklukan. Ya, pembukaan. Fataha yaftahu fathan, pembukaan. Kenapa disebut fathu? Al-fath seperti fathu Makkah misalkan. Ya. Ini penafsiran yang paling masyhur adalah fathu Makkah. Ya, seperti Qatadah, Mujahid menafsirkan fathu Makkah. Sedangkan Ibnu Abbas dalam beberapa referensi dan juga Ibnu Jubair mengatakan bahwa ini fathu al-qusur wal madain. Ya, penaklukan secara umum, penaklukan negeri-negeri, penaklukan istana-istana secara umum. Terbukti nanti Islam menguasai Romawi dan juga Persia. Tetapi penafsiran yang lebih masyhur adalah wal fathu ay fathu Makkah. Kenapa disebut fathu? Karena terbuka, penaklukan dibuka. Yang tadinya itu terkunci, tertutup, terlockdown. Ya. Ketika itu kan orang-orang Islam tidak boleh masuki Makkah.
Ya, orang Islam tidak bisa memasuki Makkah, terkunci. Maka setelah peristiwa Fathu Makkah, barulah mereka bisa memasuki Makkah dengan bebas. Baik, nanti insya Allah kita akan ceritakan terkait dengan kisah Fathu Makkah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau lihat manusia berbondong-bondong masuk kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, maka bertasbihlah, sucikanlah Allah Subhanahu wa taala dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan juga beristighfarlah, mintalah ampun kepadanya. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia adalah zat yang menerima taubat. Baik. Kita akan ceritakan dulu terkait dengan Ghazwatu Fathi Makkah. Disebut ghazwah karena Nabi SAW yang langsung memimpin peperangan tersebut. Ya, walaupun tidak sampai terjadi pertumpahan darah, tetapi setiap peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah maka istilahnya apa? Ghazwah. Jamaknya ghazawat. Tapi kalau peperangan yang Nabi tidak ikut di dalamnya, artinya Nabi mengutus sahabat fulan misalkan sebagai panglima, maka itu disebut sebagai sariyah. Ya, jamaknya saroya, misi. Jadi pada misi ini Nabi SAW mengutus sahabat siapa misalkan. Maka Nabi tidak langsung ikut, panglimanya adalah sahabat, maka itu disebut sebagai sariyah, namanya saroya. Nah, Ghazwatu Fathi Makkah terjadi pada 20 Ramadan tahun 8 Hijriah. Hafalkan ya, 20 Ramadan tahun 8 Hijriah. Yang melatar belakangi adalah peristiwa perjanjian Hudaybiyah, Sulhul Hudaybiyah. Jadi ada 3 peristiwa penting di sini ya. Baik, yang pertama adalah Sulhul Hudaybiyah, perjanjian damai Hudaybiyah, yaitu tahun 6 Hijriah, gampang hafalnya, 6 Hijriah. 2 tahun lagi terjadi apa? Ghazwatu Fathi Makkah, 8 Hijriah. Baru kemudian turunnya surat ini yaitu Hajjatul Wada di 10 Hijriah. Ya, tambah 22 saja. 6, 8, 10. Sama kan? Baik. Jadi pada tahun 6 Hijriah, ketika Rasulullah dan beberapa sahabatnya hendak melaksanakan haji, saat itu berjumlah 1000 sekian, 1400-an kira-kira, sahabat yang hendak melaksanakan haji tetapi dicegat oleh orang kafir Quraisy. Mereka dilarang untuk melaksanakan haji. Bertemulah mereka di suatu tempat yang disebut sebagai Hudaybiyah, yaitu tempat kira-kira 22 km atau 23 km dari Makkah ke arah barat. Bertemu di tempat tersebut, kemudian mengadakan perjanjian damai yang disebut Sulhul Hudaybiyah. Di antara poin-poin pentingnya yang pertama, bahwa antara orang-orang mukmin dan orang kafir, mereka mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun. Jadi perjanjian damai. Perang dingin ya. Perang dingin selama 10 tahun. Gencatan senjata. Kemudian yang kedua, jika ada orang beriman dari Madinah kemudian masuk ke Makkah tanpa wali, maka tidak dikembalikan ke Madinah, tidak diantarkan kembali ke Madinah. Sebaliknya, jika ada orang Makkah yang pergi ke Madinah meskipun tanpa wali, maka dikembalikan ke Makkah. Ini poin yang sepertinya tidak mengenakan bagi orang Islam, tapi selalu ada hikmah. Ya, tidak menguntungkan bagi orang Islam. Enak saja mereka, kalau orang kafir ke Madinah dibalikin, kalau orang mukmin ke Mekah nggak dibalikin. Kemudian di antara isinya juga orang-orang yang berada di sekitar Makkah, suku-suku kabilah yang berada di sekitar Makkah, mereka diperbolehkan untuk memilih bersekutu dengan siapa. Di antara yang bersekutu dengan orang Quraisy adalah Banu Bakar. Sedangkan yang bersekutu dengan orang Islam adalah kabilah Khuza'ah. Ya. Banu Bakar dengan orang kafir Quraisy, sedangkan Khuza'ah dengan orang Islam. Nah, nanti peristiwa Fathu Makkah disebabkan oleh dua ini, Banu Bakar dan juga Khuza'ah. Kemudian poin berikutnya juga, orang Islam boleh pergi berhaji di tahun berikutnya, yaitu tahun 7 Hijriah, tapi hanya dibatasi 3 hari saja.
Ini beberapa perjanjian, beberapa poin perjanjian Hudaybiyah yang secara zahir sepertinya tidak menguntungkan bagi orang Islam. Tetapi sekali lagi ada hikmahnya. Apa di antara hikmahnya? Di antara hikmahnya ini tadi saat 6 Hijriyah, perjanjian Hudaybiyah, kemudian peristiwa Fathu Makkah, ini kaum muslimin bertambah jumlahnya dalam 2 tahun saja. Jadi 6, 7, 8. Yang tadinya sekitar 1000-an menjadi 10.000. Ya, berarti kan tambah 10 kali lipat jadi. Jadi tidak ada peperangan saat itu. Tetapi justru saat sedang tidak terjadi peperangan itulah ya manusia dalam kondisi tenang sehingga orang-orang lebih mudah untuk mencerna ajaran Islam. Banyak yang masuk Islam saat itu justru. Jadi yang tadinya sekitar 1000-an saja di 6 Hijriah, saat Fathu Makkah sudah 10.000. Nah, ini bertambah 10 kali lipat. Itu faedahnya. Jadi hikmahnya ya ternyata dakwah ketika sedang masa aman, masa tenang itu lebih mudah diterima. Demikian. Itu di antara hikmahnya. Baik, kita kepada peristiwa Fathu Makkah. Jadi pada bulan Ramadan di tahun 8 Hijriah, baru 2 tahun perjanjian damai, orang kafir Quraisy dan juga sekutunya yaitu Banu Bakar sepertinya sudah gatel untuk ngusilin orang Islam dan juga sekutunya yaitu Khuza'ah, kabilah Khuza'ah. Ya baru dituan 2 tahun. Saat Ramadan malam-malam di antara mereka ada yang tidur terlelap, ada yang sedang sholat. Maka beberapa pentolan kafir Quraisy dan juga Banu Bakar itu menyerang kabilah Khuza'ah di malam hari dalam kondisi tidak siap. Dalam kondisi tidak siap. Banyak yang terbunuh ketika itu. Bahkan sebagian dari kabilah Khuza'ah yang lari, mereka berlari dikejar-kejar sampai masuk kawasan haram pun juga masih dikejar. Nah, ini orang-orang Arab ketika itu mereka menghormati tanah haram. Tanah haram itu tanah yang dihormati. Ya tidak boleh terjadi peperangan di situ, tidak boleh menumpahkan darah. Jadi bulan haram nggak boleh perang, tanah haram nggak boleh perang. Di bulannya nggak boleh perang, bulan haram ada 4 bulan. Kemudian tanah haram, kawasan haram nggak boleh terjadi penumpahan darah. Mereka hormati itu dari zaman jahiliyah dulu. Ya tapi ketika ditegur, ya, Naufal bin Muawiyah ketika ngejar-ngejar Bani Khuza'ah tersebut sampai di depan pintu rumah daripada pemimpin Bani Khuza'ah, yaitu Hudzail bin Warqa. Jadi ketika sudah sampai di situ masih juga dipenggal. Jadi katakan la ilaha illallah, udah nggak ada Tuhan pada hari ini. Tebas saja udah, sikat saja. Ini sudah dikuasai emosi karena memang antara Banu Bakar dan kabilah Khuza'ah itu sebenarnya sudah terjadi permusuhan sejak lama. Jadi saat terjadi perjanjian damai mereka nggak bisa, khususnya Banu Bakar nih nggak bisa, gatel gitu. Pengennya udah sikat aja udah. Kemudian di antara mereka ada yang kabur ke Madinah, yaitu Amr bin Salim. Amr bin Salim kabur ke Madinah dan mengadukan kepada Rasulullah SAW. Nantinya disusul juga oleh pemimpin kabilah Khuza'ah yaitu Hudzail bin Warqa ke Madinah juga. Tapi yang pertama datang adalah Amr bin Salim. Amr bin Salim kemudian melantunkan syairnya di hadapan Nabi SAW. Ya Rabbi ini nasyidu Muhammadan. Dalam syairnya tersebut dikatakan, ya bagaimana pendapatmu wahai Muhammad? Ya kita dulunya memang sudah bersekutu dari dulunya. Bahkan nenek moyang pun juga dari kabilah Khuza'ah. Bagaimana pendapatmu ketika di malam hari di antara kami ada yang tertidur, ada yang sedang sholat, kemudian kami diserang orang-orang kafir. Ya, singkat cerita Nabi pun menjawab, nusir ya Amr bin Salim. Ya engkau pasti ditolong oleh Amr bin Salim. Wah, ini mereka melanggar perjanjian damai nih, orang kafir Quraisy dan juga sekutunya itu Banu Bakar. Ya, para sahabat yang melihat Rasulullah sebetulnya udah nggak bisa ditahan lagi nih, udah siap perang kita, siap perang. Akhirnya kemudian Rasulullah dan para sahabat pun sudah bersiap untuk perang. Nah, kemudian Hudzail bin Warqa juga menyusul dan mengatakan hal yang sama seperti itu.
Ya, intinya Nabi dan juga para sahabat sudah siap untuk perang. Nah, ada satu kisah yang terselip di situ. Ketika Nabi dan para sahabatnya sudah bersiap untuk menyerang Mekah ya, pada hari yang sudah disepakati, kemudian ada seorang sahabat yang mulia yaitu Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah termasuk daripada sahabat yang ikut perang Badar. Ahlu Badar dia termasuk. Di mana Ahlu Badar ini istimewa. Karena saat itu kaum muslimin jumlahnya sedikit. 300-an saja melawan 1000-an. Dan itu sudah kekuatan fullnya kaum muslimin. Seandainya kalah habis Islam sudah. Tapi kemudian Allah menangkan dengan izin Allah SWT melalui perantara kaum muslimin yang ikut Ahlu Badar tersebut dan juga para malaikat yang ikut berperang. Nah, Hatib bin Abi Balta'ah ini melakukan suatu kesalahan yang fatal kesalahannya. Apa itu kesalahannya? Dia menulis surat untuk kerabatnya yang ada di Mekah memberitahukan bahwasanya Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya hendak menyerang Mekah pada hari ini. Ya, disebutkan di situ. Dititipkan kepada seorang perempuan untuk mengirimkan surat tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada Muhammad SAW dan Nabi pun mengutus dua sahabat diantaranya adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, temuilah seorang perempuan yang membawa surat dari Hatib bin Abi Balta'ah di tempat ini, disebutkan tempat ini, dan ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ali bin Abi Thalib pun pergi menemui perempuan tersebut di tempat tersebut dan mengancam, berikan surat dari Hatib bin Abi Balta'ah, karena Nabi SAW nggak mungkin bohong. Ya, perempuan tersebut awalnya berkilah, enggak, saya nggak bawa apa-apa. Ya, demi Allah, kalau engkau tidak memberikan kepada saya akan telan jaminan. Ya, akhirnya dia pun keluarkan surat tersebut yang berisi informasi kepada orang-orang Quraisy bahwasanya Nabi SAW dan juga para sahabatnya hendak menyerang Mekah. Nah, ini kalau bocor kan bahaya ini. Jadi sepertinya suatu pengkhianatan kan. Ngasih informasi kepada musuh ini kesalahan fatal. Bahaya. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, yang terkenal ghirahnya pada agama, ketika mengetahui hal tersebut sudah beliau hampir tebas saja ini Hatib bin Abi Balta'ah. Kata Rasulullah, tenang dulu. Ditanya dulu, wahai Hatib, apakah kau melakukan hal ini karena riddan atau karena murtad gitu ya, atau karena khianat? Kata beliau tidak. Ini hanya sekadar manusiawi saja, bahwasanya saya dulu bukan siapa-siapa, tapi saya banyak ditolong oleh orang-orang Quraisy dan saya mengkhawatirkan kerabat-kerabat saya, maka saya memohon agar mereka menyelamatkan kerabat saya. Jadi ya manusiawi lah. Ini keluarganya masih di Mekah. Ini kalau diserang mati semua. Dia sebagai manusia, waduh gimana nih? Punya rasa apa? Empati. Jadi bukan karena murtad, ya bukan karena khianat. Maka kemudian Nabi SAW pun bukankah dia termasuk Ahlul Badar? If'alu ma syi'tum qad ghafartu lakum, yang Allah katakan, udah berbuat saja sesuka kalian, saya sudah ampuni kalian. Ini ada faedah ya, bahwa ketika kita bersosialisasi ya dengan teman-teman kita ataupun keluarga kita ataupun pasangan kita ataupun anak ataupun orang tua dan lain sebagainya atau sesama dai, ya namanya manusia nggak ada sempurna. Terkadang ada kesalahan-kesalahan, baik itu kesalahan kecil ataupun kesalahan besar, tetapi selalu ingat kaidah prinsip, yaitu wala tansawul fadla bainakum. Ya, jangan pernah lupakan keutamaan kebaikan di antara kalian. Apalagi sesama dai, misalkan ya udah dulu sama-sama merintis bareng ya, atau berdakwah nggak ada yang terima, masya Allah, tapi sekarang dakwah berkembang, masya Allah. Terkadang ada teman-teman dai yang punya kesalahan-kesalahan yang kita bisa memaklumi harusnya. Makanya jangan langsung das ya. Apalagi dalam berorganisasi juga demikian. Ya, kadang teman-teman perintis itu namanya kadang umurnya lebih tua, semakin adanya generasi-generasi muda yang lebih produktif, yang tua-tua ini kayaknya wah ini kayak sudah nggak terlalu dimanfaatkan lagi, kayaknya kecil kayaknya ini kontribusinya sekarang untuk lembaga misalkan. Ya maka kita ingat ya, dulu kita pahit-pahitnya itu bareng gitu. Merintis bareng. Ya sekarang kita tinggal perlu upgrade mereka aja, dia ajak lagi untuk upgrade. Jangan langsung ini ya udah nggak terlalu berfungsi. Pangkas ini. Pecat ya.
Apalagi kalau semuanya tidak melakukan kesalahan. Mungkin kurang produktif aja biasanya sudah beberapa lembaga itu seperti kurang menghargai para perintis. Ya demikian, antum bayangkan ini, perang Badar kaum muslimin 300-an. Dan itu kekuatan fullnya. Dan orang-orang yang mau perang ini, Masya Allah, didasari rasa iman. Dimana kalau Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan kalah, itu habis Islam. Kan Nabi berdoa apa saat perang Badar? Ya Allah, ini golongan ini jika engkau jadikan kalah maka habis Islam, kan gitu. Maka Nabi SAW memohon kemenangan dan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemenangan. Nah, ini peristiwa Hatib bin Abi Balta'ah. Baik, singkat cerita kemudian Nabi SAW dan juga para sahabatnya mereka berangkat ke Mekah. Ini ada kisah sebelum berangkat. Abu Sufyan, ini pentolan kafir Quraisy. Abu Sufyan, pentolan kafir Quraisy, dia pergi ke Madinah. Di suatu tempat yang namanya Usfan, ketemu dengan Hudzail bin Warqa. Waduh, ini kan pemimpin Khuza'ah ini. Dari mana ini? Ketemu di sini kan? Gak mungkin kalau gak dari Madinah nih, pasti udah ngadu sama Muhammad. Maka ditanya, Hudzail, kamu dari mana? Maka Hudzail bin Warqa menjawab, saya dari tempat ini menuju tempat ini secara umum saja, tidak bilang dari Madinah. Tapi Abu Sufyan masih penasaran, nggak mungkin, pasti dari Madinah nih. Coba cek dulu, suruh ngecek temannya. Kalau kotoran untanya ada biji kurma, berarti dari Madinah. Ya karena kalau ke Madinah, ya unta itu makan kurma, keluarnya biasanya kotorannya bareng dengan biji kurma. Pas dicek, bener. Ada biji kurma aja, waduh habislah kita. Udah ngadu sama Muhammad. Tapi tetap Abu Sufyan karena utusan kafir Quraisy ya, supaya untuk memperpanjang perjanjian damai lagi, dia pergi ke Madinah. Sebelum menemui Rasulullah, dia singgah terlebih dahulu di tempat putrinya, yaitu Ramlah, Ummu Habibah, ibunda kaum mukminin radhiyallahu anha. Jadi Ramlah ini putri beliau. Ini Abu Sufyan sebelum masuk Islam ya. Setelah Fathu Makkah maka beliau masuk Islam radhiyallahu anhu. Nah, ketika sampai di tempatnya putri beliau yaitu Ramlah Ummu Habibah, duduk di karpet, diseret karpetnya. Jangan. Loh, kamu kenapa? Kamu nggak suka bapak kamu datang ke sini? Saya tidak mau tempat yang diduduki Rasulullah engkau duduki. Jadi udah pusing, jadi gimana mau diserang kita istirahat di tempat anaknya diperlakukan seperti itu. Waduh, gimana ini? Akhirnya Abu Sufyan pun ya pergi untuk menemui yang pertama ditemui diantaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq tidak menjawab apapun. Beliau hanya diam saja. Jadi coba lobikan ke Muhammad bahwa saya akan memperpanjang perjanjian damai. Kemudian menemui Umar. Ya, kita tahu Umar pun marah. Seandainya ada semut, saya akan gunakan semut tersebut untuk memerangi kamu. Kita udah mau nyerang kamu nggak tahu diri, malah minta diperpanjang. Kemudian ketemu Utsman juga seperti itu. Ketemu Ali seperti itu. Akhirnya ketemu Fatimah, putri Rasulullah SAW. Semuanya diam, bersikukuh. Sampai coba lobikan melalui Hasan dan Husain, cucu Nabi. Gimana kamu? Ini masih anak kecil kok diminta juga untuk lobby kepada Rasulullah SAW. Akhirnya langsung menemui Rasulullah SAW dan memohon untuk kita perpanjang lagi perjanjian damainya. Kata Rasulullah sudah mengetahui. Memang ada apa? Tidak ada apa-apa, kata Abu Sufyan. Apakah ada perkara dari kalian? Tidak apa-apa. Ya perjanjiannya sudah kita jalani sebagaimana mestinya. Ya sudah kalau gitu lanjutkan saja. Yaudah. Maka kemudian Abu Sufyan pulang sampai ke Makkah, ditanya sama teman-temannya, bagaimana? Kata Abu Sufyan, saya tidak mendapati suatu kaum, suatu kelompok yang lebih taat kepada pemimpinnya melebihi mereka. Gak ada yang bisa di lobby gak ada. Semuanya taat sama pemimpinnya. Ya udah, akhirnya Abu Sufyan dan juga yang lainnya orang-orang kafir Quraisy pun sudah pasrah aja dah. Kita tunggu saja. Benarlah Rasulullah SAW juga para sahabatnya berangkat ke Makkah. Saat di Makkah beliau mengatakan ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya, dihancurkan patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah tersebut dengan anak panah beliau. Kemudian
Nabi SAW menemui orang-orang kafir Quraisy, ya beliau tidak dengan pongahnya ya, tapi dengan menundukkan kepala, dengan tawadhu, kemudian menanyai mereka, "Ma dhanantum anni fa'ilun bikum?" Coba, bagaimana, apa yang kalian pikir? Kira-kira saya mau apakan kalian ini? Udah. Sebagian mereka mengatakan, "Hadza yaumul marhamah." Udah, ini hari pembalasan, habis kita udah. Karena orang Islam ini dalam posisi benar, jumlahnya udah banyak, enggak seperti dulu saat awal diusir dari Makkah. Orang Quraisy udah makin sedikit jumlahnya. Gitu. Ya udah, yang sebagian lagi nggak tahu malu. Ya, anta akhul karim, wabnu akhil karim. Ya, engkau kan saudara kami yang mulia, yang baik. Ya. Anak dari saudara kami yang baik juga udah. Jadi masa tega sih gitu kan. Ya kata Nabi SAW, idhabu fa'antum tulaqa. Udah, kalian pergi saja. Kalian bebas, Masya Allah. Ini Nabiur Rahmah. Nabi yang penuh rahmah. Seandainya Nabi SAW mau balas dendam, itu saatnya itu. Ya kalau kita sebagai manusia ini, bayangin, pernah tinggal di tempat kelahiran kita, diusir. Ya tempat yang penuh kenangan, gitu ya. Diusir. Gimana sebelum diusir itu banyak peristiwa ya, udah dikatain dukun lah, penyair lah, orang gila lah, pembohong lah, apa yang menyelisihi tradisi nenek moyang, belum lagi teman-teman kita misalkan disiksa, ada bahkan sampai mati. Wah, sudah. Kalau mau balas dendam saatnya itu harusnya. Habis kalian. Mana yang dulu musir saya, mana yang dulu ganggu saya, mana yang dulu bunuh sahabat saya kan gitu. Tapi ini tidak. Nabi SAW mengajarkan sifat rahmat ya. Maka heran kalau orang mengatakan ajaran Nabi Muhammad nih radikal ini sungguh aneh. Ini ajaran rahmat ini. Maka kemudian peristiwa tersebut justru menjadikan banyak daripada orang Quraisy, bahkan pentalan-pentalannya seperti Muawiyah, seperti Abu Sufyan tadi, kemudian Hindun juga, ya, kemudian Abi Quhafah dan lain sebagainya, pentalan-pentalan kafir Quraisy dan juga orang-orang di sekitar Makkah banyak masuk Islam. Makanya waraitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kenapa banyak orang-orang sekitar Makkah ataupun orang kafir Quraisy sendiri yang masuk Islam? Ya, salah satunya adalah mereka itu berkeyakinan bahwasanya Ka'bah itu tempat sakral. Ini rumahnya Tuhan versi mereka, ya sebut mereka Allah gitu. Tapi dengan versi mereka ya. Kalau kita mengisahkan Allah, orang Islam mengisahkan Allah, ya mereka yang anggap Allah itu pencipta, Allah pengatur, memberi rezeki. Tapi kalau beribadahnya ya sama yang lain-lain juga. Kalau lagi susah aja nanti ingat Allah lagi kan. Nah, mereka itu percaya itu. Percaya bahasanya Ka'bah ini tempat sakral. Sehingga yang berani ngobrak-ngabrik Ka'bah gitu ya, berani ngobrak-ngabrik yang sekitaran Ka'bah itu pasti Tuhan marah. Contohnya adalah apa yang telah mereka saksikan sendiri sebelum peristiwa Nabi SAW dilahirkan, yaitu di mana Abroha dan tentara bergajahnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hendak menyerang Ka'bah dihancurkan dengan sekumpulan burung ababil yang membawa kerikil panas. Maka peristiwa tersebut sangat tergambar bagi mereka. Ini orang kalau mau ngobrak-ngabrik Ka'bah nih pasti nanti hancur. Lah kok Muhammad enggak ya? Berarti yang benar Muhammad nih. Jadi selama ini mereka itu nunggu-nunggu. Ini Muhammad sama kaumnya kok berselisih. Kita lihat siapa yang benar ya. Dan terjawablah saat itu bahwasanya yang benar Muhammad ternyata. Ya buktinya dia obrak-abrik itu, patung-patung dihancurin semuanya, nggak kenapa-kenapa. Ini poin pertama. Poin kedua adalah melihat akhlak Nabi SAW. Kenapa banyak yang masuk Islam? Ya karena melihat akhlak Nabi SAW. Bayangin saja, ya, sudah diusir tadi, pas datang punya kesempatan buat balas dendam, malah memaafkan gitu. Memaafkan dalam kondisi tersebut sangat susah loh, sangat berat. Orang yang tersakiti memaafkan di saat seharusnya bisa balas gitu. Nah, ini berat. Maka seseorang bisa memaafkan di saat yang seharusnya bisa untuk membalas, ini punya keutamaan yang besar. Nah, maka melihat akhlak Nabi SAW tersebut banyak yang akhirnya tersentuh. Wah, indah ya ajaran Islam ya. Akhirnya banyak yang masuk Islam. Nah, bayangkan dari 8 Hijriah yang harusnya sekitar 10.000 ya, orang Islam saat
Fathu Makkah tadi ya, 8 Hijriah, saat Hajjatul Wada itu sudah 100-an ribu. 100.000. Bahkan Hajjatul Wada kira-kira ada 124.000 yang haji wada saat itu. Jadi tambah lagi tuh. Selama 2 tahun, tambah 10 kali lipat lagi. Setelah peristiwa Fathu Makkah, Nabi SAW kemudian kembali ke Madinah, tahun 9 Hijriah disebut Amul Wufud. Amul Wufud, yaitu tahun delegasi. Tahun perwakilan-perwakilan dari kabilah-kabilah untuk menyatakan keislaman kepada Muhammad SAW. Maka Nabi ketika itu sibuk. Seharusnya tahun 9 Hijriah sudah bisa berhaji. Tetapi Nabi SAW belum berhaji di 9 Hijriah, sedang sibuk untuk menerima para utusan tersebut. Banyak yang masuk Islam. Barulah kemudian 10 Hijriah, Nabi SAW melakukan haji yang pertama dan terakhir kali, disebut Hajjatul Wada', yaitu tahun 10 Hijriah tersebut. Yaitu tahun di mana Nabi SAW wafat. Nah, ini secara singkat peristiwa Fathu Makkah. Ya, banyak pelajaran sebenarnya bahwa Nabi SAW ya merupakan Nabi yang penuh kasih sayang. Bagaimana seharusnya mampu untuk balas dendam, beliau tidak. Bagaimana perjuangan itu akhirnya menghasilkan apa? Keberhasilan, kemenangan. Ya, wa'lam anna nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Ya, ketahuilah anna nasra, bahwasanya pertolongan itu ma'as sabri, datang bersamaan dengan kesabaran. Jadi sabar, kalau ingin ditolong sabar. Nabi SAW sabar. Wa annal faraja ma'al karbi, dan jalan yang lapang, solusi itu datang bersamaan dengan keadaan yang menghimpit. Ya, solusi itu datang seiring dengan apa? Kondisi yang susah. Gimana ini susahnya? Akhirnya ada solusi. Wa anna ma'al usri yusra, dan bersama kesulitan ada kemudahan. Di sini bersama ya, bukan setelah, tapi bersama. Jadi sebenarnya kesulitan dan kemudahan itu datang bareng. Cuman yang kita lihat fokusnya adalah apa? Kesulitannya. Kemudahannya nggak kelihatan. Padahal datangnya bareng. Bahkan dalam Al-Quran surah Asy-Syarh atau Al-Insyirah 2 kali diulangi. Itu bukan hanya sekedar penegasan. Tetapi Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di situ ada inna ma'al usri. Al-usri itu pakai alif lam. Sedangkan yusra tanpa alif lam. Jadi al-usri ma'rifat. Sedangkan yusra nakirah. Ya, dalam kaidahnya fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusra. Jadi al-usri yang kedua ini merupakan al-usri yang pertama. Jadi kesulitannya berapa? 1. Sedangkan yusrannya nakirah 2 berarti. Jadi sebenarnya 1 kesulitan nih. Solusinya ada 2 gitu. Kemudahannya ada 2 dan datangnya bareng. Cuman kita fokusnya sama kesulitannya aja. Ya, maka Allah berikan taufik kepada orang-orang yang mampu untuk melihat solusi dari setiap kesulitannya. Dengan cara apa? Dengan cara belajar, dengan memiliki ilmu. Ya, kita ujian saja, soalnya sama. Yang satu udah belajar, yang satu belum. Walaupun belajarnya cuma tadi malam setengah jam. Ya. Tapi pas banget itu yang keluar saat ujian. Yang lain keringet dingin karena belum belajar, nggak tahu apa ini jawabannya. Padahal soalnya sama loh. Soalnya sama. Contoh aja misalkan soal tajwid lah. Non sukun ketemu ba itu apa hukumnya? Yang lain nggak belajar, tapi antum baru belajar setengah jam, nyantol itu pas gitu. Maka antum akan tersenyum karena tahu jawabannya, tahu solusinya gitu. Yang lainnya karena nggak tahu solusinya, nggak tahu ilmunya, maka keringet dingin. Apa ini jawabannya? Padahal gampang, ikhlas wes. Tapi sulit bagi yang tidak memiliki ilmu dan mudah bagi yang memiliki ilmu. Ya demikian juga setiap permasalahan hidup kita sebenarnya ujiannya itu ya sama. Sesuai kemampuan kita masing-masing. Allah nggak akan uji ngelebihi kemampuan kita. Jadi kalau Allah uji sebenarnya kamu pasti bisa. Sebenarnya ini bisa. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Tapi karena belum belajar, gitu, nggak nuntut ilmu, nggak tahu solusinya gimana, akhirnya susah untuk menyelesaikan ujiannya. Ya demikian. Baik. Jadi itulah tadi peristiwa Fathu Makkah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Afwajan jamak dari faujan. Faujan.
bergerombol, kelompok, gitu ya. Berbondong-bondong. Jadi banyak yang masuk Islam. Terbukti tadi dari sekitar 10.000 kemudian jadi 100.000. 10 kali lipatnya lagi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Maka sucikanlah Allah, bertasbihlah. Ada 3 perintah di sini. Perintah bertasbih, perintah bertahmid, dan perintah istighfar. Kenapa didahulukan tasbih dulu daripada tahmid? Di antara faedahnya yang pertama, saat kita bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, contoh, kita sucikan Allah bahwa Allah itu memiliki anak. Allah tidak memiliki anak, lam yalid wa lam yulad. Maka di saat yang bersamaan kita telah memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha sempurna. Jadi saat kita bertasbih, mensucikan Allah dari hal-hal yang tidak layak baginya, secara tidak langsung kita memuji Allah atas kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi tasbih dulu. Yang kedua, ketika kita hendak memuji Allah, maka kita bertasbih seolah-olah menjadi permohonan maaf kita. Ya Allah, saya hendak memujimu. Tetapi saya menyadari betul bahwasanya saya tidak akan mampu untuk memujimu sebagaimana layaknya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda apa? La uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Ya, seindah apapun pujian yang saya berikan kepadamu, itu tidak akan mencapai pujian yang seharusnya selainnya bagi kamu. Gitu. Karena Allah Maha sempurna. Kita memuji seindah-indahnya, itu tidak sampai pada pujian yang seharusnya buat Allah SWT. Gitu. Jadi seolah-olah merupakan permohonan maaf kita, ya kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala sebagai permohonan maaf karena kita hendak memuji Allah tetapi tidak sesuai standar yang seharusnya. Nah, itu faedah kenapa kok didahulukan tasbih daripada tahmid. Kemudian di sini Rasulullah SAW diperintahkan untuk istighfar. Ya, padahal Nabi. Pertanyaannya, Nabi punya dosa nggak? Hah? Punya nggak? Benar, yakin? Yakin, 100% yakin Nabi nggak punya dosa. Nah, betul. Maksum ya. Maksum itu artinya memang terbebas dari dosa, itu yang pertama, tidak memiliki dosa. Atau maksum yaitu ditolong oleh Allah SWT sehingga tidak mungkin dibunuh. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah memaksumkanmu, maksudnya menjamin keselamatanmu dari dibunuh oleh manusia. Jadi Nabi walaupun ada usaha untuk membunuh Nabi yamkur bikal ladzina kafaru yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah. Beberapa kali percobaan pembunuhan kepada Muhammad SAW, tapi Nabi diselamatkan oleh Allah. Jadi maksum maksudnya diselamatkan jiwanya dari pembunuhan dan juga terbebas dari dosa. Nabi nggak memiliki dosa. Adapun ada kesalahan-kesalahan kecil yang langsung ditegur oleh Allah SWT, seperti abasa wa tawalla, ya maka itu bukan merupakan dosa. Tidak sampai menjadi dosa. Sebenarnya salah nggak ini? Misalkan ada Abdullah bin Maktum yang buta. Dia sudah Islam, dia berharap diajari oleh Rasulullah. Baik, tapi dia sudah Islam ini. Dan dia sahabat Nabi yang mungkin sebagian menganggap ini buta kok gitu kan. Gak tahu juga kalau Nabi sedang di depannya ada pemimpin kafir Quraisy yang diharapkan kalau mereka masuk Islam, maka orang-orang Quraisy yang lain ngikutin pemimpinnya kan gitu. Harusnya ini peluang besar ini. Ya dakwah kalau langsung ke kepalanya, ya anak buahnya mah ngikutin doang gitu loh. Jadi seharusnya bisa memberikan hidayah kepada lebih banyak orang lagi. Dan Abdullah bin Maktum tidak melihat, gitu. Beliau buta. Jadi saat Nabi sedang berdakwah, maka Abdullah bin Maktum pengen nasihat juga. Maka Nabi SAW lagi fokus ke sini nih. Seharusnya ini secara logika, kalau kita mikir, sebenarnya Nabi salah nggak saat itu? Memprioritaskan orang kafir nih, logis nggak sebenarnya? Sebenarnya loh. Tapi ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa may yudrika la'allahu yazakka dan seterusnya. Ya, artinya fokus aja sama orang yang sudah jelas masuk Islam dan dia menginginkan kebaikan daripada sesuatu yang mungkin peluangnya besar tapi belum pasti gitu. Ya, mereka kalau Islam ya sayangnya mereka nggak Islam nih, pentolan-pentolan yang ini nih nggak Islam. Al-Walid bin Mughirah misalkan, nggak akan Islam mereka. Walaupun Nabi mengharapkan itu. Jadi kalau masuk Islam peluangnya besar. Nah ini juga ada pelajaran juga ya. Jadi sudah syukuri aja yang sudah pasti gitu ya. Jangan sampai
tergoda ya nggak pasti. Jadi dalam segala hal kaidahnya gitu aja. Walaupun terkadang ya, memang kesuksesan datang dari keberanian kita untuk keluar dari zona nyaman. Tapi kebanyakan juga keluar dari zona nyaman, malah makin nggak nyaman. Contoh nih contoh. Beberapa teman-teman kita sudah kerja di PT. Di PT itu udah punya gaji tetap. Ya walaupun cukup nggak cukup, alhamdulillah. Pertama cukup, dia bilang. Ya, sakit alhamdulillah dari cover lah, ngapa-ngapain ada ini dari PT gitu ya. Terus yang paling penting bisa ngaji rutin gitu. Tiap pekan 2 kali minimal belajar. Akhir pekan bisa ngaji lagi. Ya kan? Udah gitu juga bisa jalan-jalan sama keluarga. Akhirnya pengennya keluar dari itu. Anak kayaknya berdagang. Pintu rezeki kan terbesar daripada tijarah, dari berdagang. Iya. Akhirnya pas dagang tidak sesuai ekspektasi ternyata. Ternyata harus nyiapin waktu yang lebih besar. Ya kan? Modalnya juga besar. Akhirnya karena lihat peluang yang menurutnya besar, ternyata tidak sesuai ekspektasi. Akhirnya tidak dapat uang, ya bangkrut, ngaji pun susah. Ya, akhirnya pusing. Nah, ini contoh. Walaupun ini hanya kasuistik, tapi mayoritasnya begitu. Yang berhasil biasanya lebih sedikit daripada yang banyak gagal. Nah ini ya udah tenang, bisa ngaji tiap hari, ya. Akhir pekan bisa bareng sama keluarga, gitu kan? Ya udah jalanin aja. Demikian Allah Baik. Wasabi bihamdi rabbika wastaghfirhu. Kenapa Nabi diperintahkan istighfar di sini? Apakah Nabi SAW memiliki dosa? Tidak. Lalu kenapa Allah perintahkan istighfar? Karena istighfar tidak selalu terkait meminta ampun dari dosa. Ya, Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa istighfar itu biasa dilakukan yang pertama saat seseorang bertaubat dari dosa. Memang dia punya kesalahan. Ini yang pertama ini. Yang kedua, kenapa istighfar? Karena kurang bisa bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun juga sebenarnya melakukan istighfar karena salah satunya adalah merasa tidak mampu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini di tafsir Al-Qurtubi juga disebutkan ini. فماذا يغفر للنبي حتى يؤمر بالاستغفار قيل له كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه ربي اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي خطئي وعمدي وجهلي وهزلي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أعلنت وما أسررت أنت المقدم وأنت المؤخر إنك على كل شيء قدير فكان صلى الله عليه وسلم يستقصي نفسه لعظم ما أنعم الله به عليه ويرى قصوره عن القيام بحق ذلك ذنوبا. Nah, perhatikan. Nabi menganggap keterbatasan beliau di dalam mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan itu sebagai dosa. Jadi kenapa Nabi sudah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang, sudah dijamin masuk surga, tapi masih sholatnya Masya Allah. La tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan tanyakan terkait dengan keindahan, bagusnya sholat beliau dan panjangnya sholat beliau. Ya bayangannya ada Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika ikut sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam rakaat pertama Al-Baqarah ya. Wafir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rukuk ini. Ya ayuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Lanjut An-Nisa. Ya. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah dan seterusnya sama innahu bikulli syai'in alim. Wah, udah di rukuk deh. Ternyata alif lam mim Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum. Baru kemudian ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Baru rukuk. 3 surat panjang loh. 5 juz lebih dikit itu. Masya Allah. 1 rakaat. Sampai diprotes ya oleh ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa sampai seperti itu? Sampai atafattar qadamah. Sampai pecah-pecah ya telapak kaki beliau. Berdiri lama itu capek gitu. Capek. Maka beliau pun menjawab, afala aku abdan syakura. Ya, emang saya nggak boleh jadi hamba yang bersyukur. Jadi itu dalam rangka untuk bersyukur kepada Allah SWT. Ya, seseorang ketika beristighfar karena menyadari bahwasanya saya ini belum bisa bersyukur dengan baik pada Allah SWT. Demikian. Nah, jadi itu yang kedua ya. Jadi kenapa beristighfar? Karena kita
belum bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Dan Nabi SAW menganggap itu wa yara anna qusurahu liqiyami dzalika dzunuban. Jadi beliau menganggap bahwasanya keterbatasan beliau, tidak mampunya beliau ya, untuk menunaikan semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut dalam rangka beribadah pada Allah itu sebagai dosa gitu. Jadi kalau kita biasa aja ya udah gitu ya. Allahu Akbar. Ini Nabi SAW. Yang ketiga, kenapa beristighfar? Karena istighfar adalah penutup amalan kebaikan. Dan saat kita selesai melakukan amalan kebaikan, kita beristighfar. Kenapa? Karena kita memohon ampun kepada Allah atas keterbatasan kita dalam beribadah tersebut. Siapa yang yakin sholatnya 100% pasti diterima oleh Allah? 100% dari mulai takbir sampai salam itu khusyuk? Nggak ada yang menjamin. Ya, maka istighfar merupakan penutup amalan kebaikan. Dan itulah yang tersirat di dalam surat ini. Karena penutup amalan kebaikan, penutup segala kebaikan adalah istighfar, maka suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkumpul dengan sahabat kibar dari Ahlu Badr. Beliau membawa sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Akhirnya syuyukh yang sudah sepuh-sepuh tersebut komplain gitu. Lima tudkhilu hadzal fata ma'ana wa lana waladun mislu. Kenapa kamu bawa dia kumpul bareng sama kita? Ini masih anak-anak ini. Kita juga punya anak-anak. Harusnya kalau kamu bawa anak itu, kita juga boleh dong bawa anak-anak kita. Ya, kemudian Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Innahu mimman qad alimtum." Ya, dia beda. Dia termasuk dari orang yang telah kalian ketahui. Siapa Abdullah bin Abbas ini? Dia yang mendapatkan doa dari Nabi SAW, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah pemahaman dia di dalam agama dan ajarilah dia ilmu ta'wil, yaitu ilmu tafsir. Maka sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ini mufassir dari kalangan sahabat, mufassir. Tentu kalau baca kitab-kitab tafsir induk seperti At-Tabari, ya pasti ada riwayat dari Abdullah bin Abbas setiap ada. Kalau tidak dari murid beliau. Jadi dari murid Abdullah bin Abbas. Ini menunjukkan kepakaran daripada Abdullah bin Abbas di dalam tafsir Al-Quran. Ya makanya ketika itu Umar bin Khattab hendak menunjukkan keistimewaan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Barulah kemudian Umar menanyai mereka, bagaimana pendapat kalian terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba." Sebagian menjawab, ya sebagaimana zahirnya, kita diperintahkan untuk bertasbih, bertahmid dan istighfar ketika Allah memberikan pertolongan dan juga penaklukan kepada kita. Nggak salah, itu nggak salah, tapi bukan itu yang diinginkan oleh Umar bin Khattab. Yang lain lagi kan diam, tidak menjawab apapun. Maka kemudian Umar menanyai Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, "Akadzaka taqul?" Gimana? Kamu berpendapat seperti itu juga? Maka kemudian Abdullah bin Abbas pun menjawab, "La, innahu ajalur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ya, itu justru merupakan pertanda ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza jaa nasrullahi wal fath ay fathu Makkah. Jadi a'lamahullahu iyyah, Allah beritahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini alarm ini. Jadi ketika orang banyak masuk Islam, diberikan kemenangan, kemudian dibukakan Makkah, maka ini merupakan pertanda bahwa tugasmu selesai. Dan tersiratnya tadi apa? Setiap amalan kebaikan penutupnya istighfar. Di dalam surat itu wastaghfirhu, dan beristighfarlah. Umur siapa lagi yang lebih mulia daripada umur Rasulullah SAW? Di mana Allah bersumpah, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu, ya kan? Jadi qasam itu biasanya menggunakan sesuatu yang luar biasa, istimewa. Yang Allah hendak muliakan sesuatu yang digunakan untuk sumpah tersebut. Umur Nabi SAW. Ini umur yang berkah. Gak ada manusia dari sebelum lahir sampai mati yang terdokumentasikan dengan baik perjalanan hidupnya dan isinya semuanya kebaikan. Bahkan dari sebelum lahir, saat anak-anak, saat bayi, anak-anak, remaja, dewasa, sampai kemudian meninggal. Ya, biografinya betul-betul dicatat oleh para ulama ahli sejarah.
dan isinya kebaikan semuanya, masya Allah. Ini nggak ada. Dan maka ini umurnya udah mau habis nih, dikasih alarm, wastaghfiruhu. Sama lah kita biasanya habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kita ucapkan? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tiga kali kan? Apa habis maksiat itu? Enggak, habis sholat loh. Wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Emang malam habis maksiat? Bukan. Justru orang-orang yang malamnya sholat malam, supaya tidak ujub dengan amalan sholat malamnya, maka dia beristighfar di waktu sahur. Kemudian saat bermajelis ilmu seperti ini, apa kita baca? Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Belum selesai tapi itu contoh saja. Sebentar lagi. Aman. Astaghfiruka. Ya, kita lagi gibah nggak tadi? Enggak. Ini bukan majelis gibah, majelis ilmu, tafsir. Tapi baca doa kafaratul majelis. Demikian. Nah, jadi sama juga saat haji summa afidhu min haitsu afadha an-nas wastaghfirullah misalnya. Summa afidhu min haitsu afadha an-nas wastaghfirullah. Dan bertolaklah sebagaimana manusia bertolak dan beristighfarlah. Mintalah ampun kepada Allah SWT. Ini lagi haji, amalan kebaikan, tapi istighfar. Jadi penutup amal kebaikan adalah istighfar. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya dia adalah Maha penerima taubat. Ya, harusnya kalau istighfar nama Allah yang pengampun itu apa sih? Ghafur atau Ghafar kan? Innahu kana Ghafura atau Ghafara kan harusnya gitu nih. Biar serasi gitu. Tapi enggak, Allah menggunakan apa? Tawwaba. Alasannya kenapa tadi? Kalau Ghafar atau Ghafur kan menutupi kan? Apa yang mau ditutupi? Nabi SAW punya dosa enggak? Enggak ada. Tawwab itu artinya menerima taubat atau kembali. Orang yang bertaubat artinya kembali kepada Allah setelah dia jauh, dia keluar dari jalurnya, menyimpang. Harusnya lurus ke sini menuju Allah, tapi menyimpang. Makin jauh dari Allah. Maka orang yang bertaubat adalah dia kembali. Dan Allah Maha menerima kembalinya orang-orang tersebut. Jadi tawwab. Makanya ditutupnya bukan ghafar, tapi tawwaba. Karena Nabi SAW jelas nggak punya dosa. Apa yang mau ditutupi? Wallahu a'lam. Nah itu tadi tafsir ringkas daripada surah An-Nasr. Baik. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Fadhal. Ada hadiah nggak, Syekh? Kalau antum nggak namanya, nanya. Hadiahnya umroh bagi yang mampu. Oh, ada hadiah. Baik. Lumayan nih, Al-Quran. Ini sebaik-baiknya hadiah nih. Siapa yang bisa nyebutin ulang beberapa poin Sulhul Hudaybiyah tadi? Fadhal. Asatidzah dulu. Ya beberapa poin aja lah. Masih ingat nggak? Nggak boleh nyontek. Gampang kok. Ingat nggak, Syekh? Syekh, ingat nggak? Coba seingatnya aja dulu apa? Kegiatan saya sama berapa tahun? 10 tahun. Ayo, terus. Maka, nah, sudah 3. Bersekutu nanti. Terus yang kelima, boleh. Nah, tapi selama berapa hari saja? 3 hari saja. Nah, barakallahu fiik Syekh Rani Abu Khalid. Barakallahu fiik. Masya Allah, ini benar-benar Assalamualaikum. Berarti terserap, alhamdulillah. Yang lain tawadhu'. Nah, tawadhu'. Sebenarnya saya tahu gitu. Cuman ya adalah gitu kan? Baik. Satu lagi. Siapa nama sahabat Nabi SAW yang mengirimkan surat kepada kaum kafir Quraisy tadi terkait rencana? Nah ini untuk ustazat ya, untuk akhwat. Siapa nama sahabat Nabi yang mengirim surat kepada kaum kafir Quraisy terkait rencana penyerangan Nabi SAW? Siapa namanya? Silahkan. Nanti ustazah yang nyimak di situ siapa?
Yang mau jawab dulu silakan. Ada mic-nya? Ada. Nah, yang mau jawab silakan. Tafadholi. Hatib bin Abi Baltah. Hatib bin Abi Baltah, Masya Allah. Barakallahu fiik, betul. Benar, ini nanti sama Ustaz Ahmad ya, hadiahnya. Oh ya, kasih. Alhamdulillah, berarti ingat. Baik, cukup insya Allah. Baik, Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Untuk tafsir kita cukupkan. Kita lanjutkan dengan sesi talaki ya. Break dulu. Kalau mau ngelurusin kaki silakan. Nah, kalau anak kan enak ini. Antum kan Recording stopped. mungkin sudah mulai kesemutan, luruskan kaki silakan. Kita break dulu berapa menit.